Kata Nabi, innal mauti syakarat, kematian itu sangat sakit, kata Nabi. Kematian itu sangat perih, bukan cuma di dunia, bahkan itu rasa sakitnya dicabut nyawa, kata Nabi Muhammad, akan terasa bagi mayit-mayit di dalam kubur itu sampai besok hari, di mana wa nufikha fi suri fa idahum minal adjazali ila rabbihim, sampai serunai trompet malaikat Israfil ditiup, dibangkitkan manusia di padang mahsyar. Rasa sakitnya dicabut nyawa itu, kata Nabi, mereka belum hilang rasa sakitnya, saudara. Ditulis juga dalam kitab Imam Ahmad Zainul Al-Tawasil Ahmad, kata Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'mat al-Islam wa kafa biha min ni'mah. Fanahnu fi unsin wa raha wa hudurin wa istiraha. Ni'mat al-Islam a'la min ni'matin halat bisaha. Fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa Rasulullah nabiyyul muhayyad. Qad ana hina yujad yub'athu lil ahmad wal aswad ismuhu Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa 'azim wa tarham wa tahannan wa takarram ala nabiyina wa nabiyukum habibana wa habibukum Muhammad qamal wujud fi hadhihi al-layla wa fi kulli layla ila hadha laylat al-mawlud sirran wa jahran fi dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Ahibba al-kiram ibadillahi salihin, ma'asyar al-ulama ya a'iza asatid wal asatidatil fudala wa abai al-kiram asyuraba wal hadirin wal muhibbin fi majlis al-hawl wal maulid ar-rasul rahimahullah. Alhamdulillah, pada malam ini di bawah Masjid Al-Abrar, di bawah kubah Masjid Al-Abrar, dari tiangnya, temboknya, lantai 1, lantai 2 yang kita sedang duduki malam ini, Zaduna fil Mahsyar akan jadi saksi buat kita besok pada mahsyar. Hadiran Anda, saya, kita semua malam ini bukan cuma sekedar menghadiri daripada haul dan maulid Nabi, tapi memang Allah yang menghendaki Anda, saya, kita semua menghadiri acara di Masjid Al-Abrar malam ini untuk pulang membawa berkahnya Nabi Muhammad SAW, membawa berkah daripada berkahnya sahibul haul, yang mudah-mudahan tidak ada yang pulang dari acara ini kecuali Allah sembuhkan penyakitnya. Dari acara ini Allah kabulkan hajat-hajatnya. Pulang dari acara ini Allah berkahi, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Bijahin Nabi, wasilatin Nabi, wa asharin Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah pulang dari tempat hajat, usaha, keluarga, rumah tangga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tetapkan kita hidup membawa iman sampai di akhirat membawa iman. Mudah-mudahan hidup dalam keadaan hasanah, meninggal husnul khatimah, dikumpulkan insyaallah di akhirat dalam syafaatul uzma Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan secara tahsis, salam ta'zim, hormat, cinta, mahabbah al-faqir kepada segenap para muallim, para kiai, para tuan-tuan guru, juga segenap para guru-guru agama, juga segenap para orang tua yang al-faqir muliakan, juga segenap para tokoh-tokoh masyarakat, dan juga wabil khusus keluarga besar sahibul haul al-marhum al-maghfur Al-Haji Syarbini Ibn Haji Qajar beserta seluruh anak, menantu, cucu, cicit yang ada pada hari ini mengadakan haul beliau. Semoga Allah berkahi seluruhnya. Amin.
ditetapkan oleh Allah dengan kemuliaan, cinta, mahabbah, ta'zim seluruh daripada keluarga dan kita yang hadir malam ini, kubur beliau dan seluruh putra-putra beliau almarhum Rusdi bin Haji Salmini dan semua jemaah ikhwan, Haji Abdullah Junaidi bin Salmi dan seluruhnya. Semoga Allah limpahkan rahmat dari malam ini sampai akhirat. Allah jadikan kuburnya bersama para nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allah tetapkan mendapatkan kemuliaan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allah berikan nafaat, barakat, ma'unat dari semua apa yang dilimpahkan jariah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh anak cucu cicit menantu yang ditinggalkan Allah limpahkan rahmat keberkahan. Semoga menjadi orang-orang yang saleh salihah, menjadi orang-orang yang bertakwa istiqamah, dan Allah tetapkan keberkahan juga kepada semua para murid-murid beliau, juga segenap para keluarga dan orang-orang terdekat beliau. Amin ya rabbal alamin. Juga hadir bersama kita guru-guru kita, Masya Allah, ma dzakarna wahidan yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu malam ini, selain yang ada di kertas. Karena kalau saya sebut namanya satu persatu, nanti nasi keburu jadi rengginang, saudara. Malam ini guru kita yang mulia Ustaz Jailani, Ustaz Rifai, juga Ustaz Haji Mursidi selaku DKI Masjid Jami' Al-Awra, juga Ustaz Hamdani, Ustaz Haji Ramlih, juga Ustaz Haji Abdul Hadi, dan semua para masyayikh, para muallim yang hadir di tempat. Wabil khusus juga dari acara ini kita limpahkan salam dan doa untuk guru kita bersama As-Salih Ibn Salih Al-Abid Ibn Al-Abid yang tidak dapat menghadiri acara malam ini karena keadaan beliau yang dalam keadaan kurang sehat. Guru kita bersama Al-Ustaz Kiai Haji Ubaidillah Hamdan, mudah-mudahan beliau juga mendapatkan doa dalam ucapan amin ini. Semoga Allah sembuhkan penyakit guru kita, sehatkan badannya, Allah berkahi semua ilmunya, Allah jaga keadaannya, Allah panjangkan umurnya, Allah berkahi jamaahnya, Allah berkahi santrinya, dan Allah tetapkan kepada mereka guru-guru kita yang mulia. Semoga Allah kabulkan hajat-hajat mereka dan keluarga besarnya dan semua yang hadir di tempat. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, salawat salam cinta luhur kepada guru kita yang paling agung, kekasih kita, ujangan hati kita, qudwah kita, imam kita yang suci dan disucikan oleh Allah, Al-Mustafa wal Murtada wa ibnahu wa Fatimah, nabiyuna wa nabiyyukum Muhammad Rasulullah. Salawat Rabbi wa salamu alaihi, kepada beliau, juga kepada keluarga beliau, juga seluruh Ahlul Bait dan sahabat kita yang insyaallah dengan keberkahan salawat, ta'zim, takrim, mahabbah kita, semoga Allah kumpulkan kita semua yang hadir malam ini dengan sahibul haul besok di akhirat tahta liwa'i qadar yaumil qiyamah, di bawah bendera Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Juga saudara, malam ini saya tidak panjang berbicara di acara ini. Juga apa yang telah disampaikan, saya baru ketemu tadi saudara dengan beliau di bawah, Sayyidul Habib Abdul Ghani bin Habib Ali bin Sayyid, mudah-mudahan Allah berkahi beliau selamat dalam perjalanannya dan mendapatkan manfaat dari apa yang beliau sampaikan atas ilmunya, untuk kita juga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. 15 menit saudara, 20 menit, 30 menit, 1 jam saya duduk di sini, tinggal 5 menit lagi. Ambil nunggu yang di dapur tidak berani. Saudara, malam ini kita duduk di tempat diingatkan oleh dua keadaan. Yang pertama, keadaan sesuatu yang sangat menyedihkan kita, juga membahagiakan kita. Yang menyedihkan adalah malam ini kita duduk di acara ini di dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi hari ini kita tidak lihat wajahnya Nabi Muhammad SAW. Sampai hari ini kita belum pernah membayangkan bagaimana wajahnya Habibukum Muhammad Rasulullah. Dan kebahagiaan bagi kita saudara malam ini adalah Allah kumpulkan di
kumpul di tempat saudara, walaupun dilahirkan dari rahim wanita yang berbeda-beda, dikumpulkan dari kampung, dari desa, dari kota, sehingga sampai di bawah kubah Masjid Al-Abrar malam ini, saudara, jadi keluarga, jadi saudara. Inilah berkat lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Innama ana rahmatul maulah, innama ana rahmatul muhdad. Berkat Nabi Muhammad, saudara, kita kumpul di Masjid Al-Abrar jadi keluarga juga serta bertasahul haul, yang mudah-mudahan ini semua menjadi saksi dan dalil buat kita besok di akhirat. Semoga dikumpulkan satu gerbong bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, keadaan yang ingin saya sampaikan hari ini, saudara, bahwasanya kita hadir dalam rangka acara haul yang serupa tapi berbeda dengan apa yang sedang kita hadiri. Acara ini mengadakan sekaligus tabarruk bi Maulid Nabi Muhammad, tapi kita tidak melihat wajahnya Nabi Muhammad, baik Nabi kita yang mulia Rasulullah SAW dan juga sahibul haul al-marhum al-muqalla al-Sabili bin Hadi Qajar beserta seluruh anak-anaknya, menunjukkan siapapun yang hidup di dunia ini pasti akan pulang ke akhirat. Siapapun saudara, bahkan yang kita harap-harap hari ini sampai hari ini, yang setiap hari kita bersalawat dan salam memuji menyebut namanya, hari ini orangnya pun beliau yang dikasih Allah telah tiada. Saudara, inilah yang dikatakan bahwasanya Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, afara'aita immata'nahum sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma adna anhum ma kanu yumta'un. Afara'aita immata'nahum sinin, Allah Ta'ala sudah katakan dalam Al-Quran, tapi memang kita belum dapat tempat di hati kita akan ayat Al-Quran tersebut. Allah Ta'ala sudah katakan, afara'aita immata'nahum sinin, bukankah wahai seluruh hamba-hambaku, sampaikan kepada seluruh umat-umat engkau wahai Muhammad, afara'aita immata'nahum sinin, mereka semua yang dihidupkan menjadi umatmu, mereka hidup di dunia tidak ada yang lama, mereka hidup tidak ada yang lama. Sinin di sini saudara, dalam ilmu tafsir takrir, betapa pendek dan singkatnya dari kalimat sinin atas umur seseorang manusia yang diciptakan oleh Allah. Kita saudara, umur di dunia ini saudara ada 40, 50, 60, 70, 80, saudara, 90 sudah ada sahibnya, sudah ada temannya, saudara. Terakhir saya ketemu ulama besar di kota Jakarta, saudara, as-salih, ad-da'i wa al-alamah wal fahamah, umurnya 114 tahun, saudara. Terakhir, dan saya masih bisa dapat mencium tangannya, saudara. Dan seluruh yang ditinggalkan oleh beliau, jangankan muridnya, seluruh anak menantu cucunya, seluruhnya menjadi seorang alim ulama. Allahumma ja'alna minhum, semoga Allah jadikan kita besok memiliki keluarga seperti beliau. Sini saudara, pendek umur manusia, gak ada yang lama. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Abi Hamid Al-Ghazali dipisahkan ada perempuan, saudara, itu perempuan lagi kegerungan, nangis, saudara, bukaan syadidan atau bukaan tawilan, nangis luar biasa. Apa yang dia tangisi, saudara? Di atas kubur dia nangis teriak-teriak, melintas Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam melewati itu, saudara, kuburan, dengar suara perempuan nangis, berhenti beliau. Faqal Sayyidina Musa isma' ala bukaan nisa, dengerin, ada suara perempuan nangis. Dicari sama Nabi Musa, ternyata ada perempuan lagi nangis di kuburan, saudara, teriak-teriak. Didatangi oleh Nabi Musa. Fasa'ala Musa kalimullah alaihi wasallam, tanya itu ibu-ibu, oh kenapa kamu nangis? Wahai Nabi Allah Musa, minta maaf, aku tidak sanggup dan tidak bisa ditinggal oleh orang yang sangat mencintai. Faqala Sayyidina Musa bertanya, wahai ibu, yang anda tangisin siapa? Wahai Nabi Allah Musa, yang ku tangisi adalah seorang anakku yang tercinta. Kenapa kamu tangisi? Kata Nabi Musa,
Karena semua yang hidup pasti akan meninggal. Mohon maaf wahai Nabi Allah Musa, yang kutangisi anak yang ada di kubur ini adalah anakmu satu-satunya yang umurnya masih muda belia, belum banyak beribadah, beramal, mengikuti apa yang telah ajarkan dan beriman dengan Tuhanmu yang didapati atas pemahamannya. Kata Nabi Musa, memang anakmu ini umur berapa? Anak saya masih muda belia, umurnya baru 200 tahun. Umurnya baru 200 tahun. Memang saudara, di zaman Nabi Musa itu umur manusia 900 tahun, 800 tahun, 700 tahun. Itu umur manusia pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Kita hidup baru 1500 tahun Hijriah dari adanya ada Rasulullah SAW. Ini saudara, umur di zaman itu pendek kalau umur manusia 200 tahun. Coba itu kalau umur 200 tahun saudara, udah dirasain itu semua tuh. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Kata Nabi Musa, ya Allah, tuba, beruntung engkau wahai seorang wanita. Sesungguhnya anakmu telah mendapatkan umur yang panjang. Sayati zaman ala khatamun nabi, akan tiba nanti di akhir zaman lahir seorang nabi namanya Muhammad Rasulullah. Mereka dilahir di akhir zaman memiliki umat daripada umat Nabi terakhir itu umurnya tidak lebih antara 50-60 tahun. Apa yang terjadi saudara? Ini perempuan langsung seka air matanya, kemudian dia berdoa berkata kepada Allah, ya Allah, terima kasih engkau telah hidupkan aku dan putraku yang begitu lama. Seandainya ya Allah engkau jadikan aku dan anakku umatnya Nabi Muhammad yang akhir zaman tersebut, maka demi Allah umur yang cuma sampai 50-60 tahun saya tidak akan sisakan. Dari saya lahir, saya mengerti, saya paham, maka saya akan hanya pakai untuk beribadah sampai meninggal dunia dan tidak saya pakai berbuat dosa dan maksiat. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Saudara, ini kita sekarang hadirin acara atau diundang, sebentar lagi kita diundang. Ayat betul nih. Nih saudara, ahli ulama, ahli hukama berkata begini. Madad dahril ayyam wa dhanbu hasil. Wa jaa rasulul mauti wal qalbu ghafilu. Na'imuka fi dunya gururun wa khashratun ma'isuka fi dunya ma'al batil. Kata ulama terdahulu berkata, ahli hukama bilang begini. Madad dari ayat kalian yang hadir di acara hari ini udah berapa lama hidup di dunia? Udah berapa kali ketemu pagi, ketemu siang, ketemu sore, udah berapa kali ketemu bulan Maulid, udah berapa kali ketemu bulan Ramadan, udah berapa kali ketemu Lebaran. Apa yang kalau boleh saya tanya hari ini umurmu yang 30, 40, bahkan lebih daripada 60 tahun hari ini, kalau boleh Anda katakan pada hati Anda, jawab dengan pertanyaan saya ini, apa yang sudah Anda dapat? Kira-kira ternyata kalau boleh saya hitung dari sekarang, kata beliau, dan hasil umur yang 50-60 kita kalau boleh diukur hari ini, saudara, kalau boleh ditaruh di neraca timbangan, direken, boleh jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki sejodoh saja. Umur kita, saudara, tanya saudara, saudara kenal masjid setiap hari atau cuma seminggu sekali? Anda cuma, bahkan banyak umat Nabi Muhammad hari ini yang kenal masjid hanya cuma melakukan seremonial saja, saudara, daripada melaksanakan sholat Jumat. Majlis ta'lim nanti, majlis ta'lim dia tidak pernah sentuh, tidak pernah mencium bagaimana Allah melihat jannah, taman surganya Allah yang Allah ciptakan di dunia, yaitu majlis-majlis ataupun warasatul Nabi yang didekati dengan kumpul, dekat, khidmat, melayani, memuliakan seorang ulama. Kalau Anda boleh tanya sekarang, jawab di hati Anda, kira-kira apa yang Anda dapat dari pujian sampai hari ini? Kira-kira apakah ibadah ataukah maksiat, munkarat, muharramat, makruhat, subuhat yang sudah kita perbuat? Saudara, kalau boleh ukur sekarang, saya tanya dari hati yang paling dalam, Anda jawab di hati yang paling dalam. Dari bujang, dari gadis, berapa banyak salat 5 waktu yang pernah Anda tinggalkan sampai hari ini belum sempat kita fokus? Jawab dalam hati Anda, berapa banyak kami selama Ramadan, berapa banyak puasa Ramadan? Dari bujang, dari gadis sampai hari ini kita punya anak, bahkan cucu, cicit. Berapa banyak puasa Ramadan yang pernah kita tinggalkan sampai hari ini belum sempat kita balas, belum sempat kita fokus? Jangan kira nggak direkam, jangan kira nggak ditulis, dicatat, dihisab, semua direkam, dicatat, dihisab. Wa kana inda rabbihim
qasidah. Semua itu. Saudara, di malam Al-Abrar, Masjid Al-Abrar, acara haul orang tua kita Al-Maghfurah. Kalau malam ini rata hujan, bukan cuma di Jurang Mangu, saudara, ini hujan rata sampai Mekah, Masjidil Haram. Saudara, ada yang tahu berapa jumlah bilangan tetesan hujan yang diturunkan Allah dari Jurang Mangu sampai Mekah? Tidak ada orang yang bisa itu. Cuma saya mau kasih tahu, yang diturunin Allah dari Jurang Mangu seandainya sampai Mekah rata hujan, Allah tahu berapa jumlah tetesan yang sedang diturunkan. Jumlahnya berapa? Allah tahu. Kalau jumlah tetesan hujan saja Allah tahu, apalagi sholat 5 waktu yang sampai hari ini belum sempat ke Allah. Tanyakan lagi berapa banyak maksiat, muharramat, makruhat. Ini saudara, hidup di dunia kadang lama sini sebentar. Makanya saudara, kalau boleh dihitung kira-kira yang dihitung sampai hari ini ada dosa atau pahala. Isinya ternyata wadan muhasibu, isinya adalah dosa. Sementara kata ulama, wajah Rasulul Mauti wal qalbu ghafilu, yang diambil dari juga dari kalamnya Rasulullah SAW. Sementara undangan mati sudah datang. Nih, wajah Rasulul Mauti, undangan mati sudah nyampe. Yang betul sebenarnya. Wal qalbu ghafilu, tapi tetap hatinya masih lalai. Maksudnya Nabi undangan mati. Saudara, kata Nabi, undangan mati itu ada 3. Kondangan seringan. Saudara, kalau dianturin kondangan, saudara, kondangan di sana dijamu makan. Begitu juga sebentar lagi, saudara, undangan sudah nyampe kepada kita. Sebagian wal qalbu ghafil, tapi banyak orang kata Nabi yang lalai. Ulama ingetin, banyak orang yang lalai. Emang ada deh undangan lagi, udah dianturin sama malaikat Israel, undangan doang, baru undangan. Tinggal nunggu hari H acaranya aja. Kapan tuh Bib? Kata ulama, sebagaimana Nabi katakan dalam kitab Arba' Rasail Hammah yang dikarang oleh Imam Ahmad Zaini Dahlan, undangan itu ada 3. Kata ulama, undangan sudah sampai kepada kalian, tapi kalian masih lalai. Yang pertama, giginya yang kuat pada akar mulutnya, satu-satu tanggal lepas, copot, nggak tunggu lagi. Itu juga namanya wajah Rasulullah, undangan mati itu nyampe. Coba periksa. Enggak benar, saya ngomong dulu. Imam Jalaluddin As-Suyuti mencerahkan dari kitab Imam An-Nawawi. Itu undangan mati, saudara, gigi yang tanggal nggak numbuh lagi, saudara, itu undangan mati. Paham, saudara? Makanya kalau ada orang tua kita lagi sakit, oh iya, mau gedein, saudara, lagi itu apa? Mau numbuhin gigi susu, ya. Saudara, itu undangan mati. Satu. Itu malaikat Israel dan ditipin undangan. Undangan ditipin. Undangan. Apalagi lepasnya daripada rambutmu atas akar di kepalamu dan tidak lagi kepada itu, satu persatu untuk rambut lepas, saudara. Itu kata Nabi, wajah Rasul Mauti, telah datang undangan mati. Coba periksa. Nah, ini yang paling banyak. Ini saudara, wajah Rasul Mauti yang dikatakan undangan mati, saudara, udah diingetin sama ulama-ulama, orang tua-tua kita itu ingetin. Hidup dipakai buat apa? Enggak ada apa-apa. Nih, apa itu? Undangan mati telah sampai kepada mereka. Kata Nabi, salah satunya adalah rambutnya yang hitam merah, satu persatu telah tumbuh di antara rambut yang hitam itu berwarna putih. Undangan mati itu nyampe. Coba dah. Di selfie. Na'imuka fi dunya ghurur. Itu saudara, kalau Anda sudah mengetahui tentang perkara tersebut, bahwasanya apa yang Anda dapati hari ini, Anda sudah dapati tentang perkara pahala. Tapi jangan lupa, dosa kita juga begitu banyak. Hidup di dunia ini, saudara, sementara. Dunia ini cuma sebentar, nggak ada lama, saudara. Nggak haula wala quwwata illa billah. Yang dulu anak kecil, sekarang dia bisa mencuri orang. Bukan main, masya Allah, saudara. Ini manusia, saudara, hidup di dunia, nggak ada yang dikasih surat untuk kabar dunia. Kalau boleh saya katakan malam ini, saudara, dari acara ini, bihikmati maulidin Nabi Muhammad SAW, saudara,
Nabi bilang begini, Pak jamaah hadirin. Kata Nabi, innal mauti syakarat. Sahabat bertanya, apa yang kau sampaikan ya Rasulullah tentang kematian? Kami boleh tahu ya Rasulullah. Nabi ditanya sahabat, memang sakaratul maut itu bagaimana rasanya ya Rasulullah? Tolong disimak baik-baik saudara, disimak baik-baik. Apa kata Nabi Muhammad? Kematian itu sangat sakit. Sahabat bertanya, ciri rasanya seperti apa Rasulullah? Kalau kalian ingin kuberitahukan, akhbarukum, akan kuberitahukan kepada kalian rasa sakitnya dicabut nyawa itu paling ringan, paling lembut, paling halus bagi kalangan para nabiin, orang-orang yang dekat dengan Allah. Paling ringannya kata Rasulullah seperti bola duri besar dimasukkan ke dalam mulutmu, kata Nabi Muhammad. Dimasukkan ke dalam mulutmu sesuai kitab saya sampaikan, dimasukkan ke dalam mulutmu, ditarik perlahan sampai ke tenggorokanmu hingga tembus sampai ke dalam ususmu, kata Nabi, dikeluarkan sampai ke lambungmu dan ditarik keluar melalui duburmu. Seperti itulah paling ringan rasa dicabut nyawa, kata Nabi Muhammad SAW. Tapi ditanya sahabat, memang sakaratul maut itu bagaimana rasanya ya Rasulullah? Tolong disimak baik-baik saudara, disimak baik-baik. Apa kata Nabi Muhammad? Kematian itu sangat sakit. Sahabat bertanya, ciri rasanya seperti apa Rasulullah? Kalau kalian ingin kuberitahukan, akhbarukum, akan kuberitahukan kepada kalian rasa sakitnya dicabut nyawa itu paling ringan, paling lembut, paling halus bagi kalangan para nabiin, orang-orang yang dekat dengan Allah. Paling ringannya kata Rasulullah seperti bola duri besar dimasukkan ke dalam mulutmu, kata Nabi Muhammad. Dimasukkan ke dalam mulutmu sesuai kitab saya sampaikan, dimasukkan ke dalam mulutmu, ditarik perlahan sampai ke tenggorokanmu hingga tembus sampai ke dalam ususmu, kata Nabi, dikeluarkan sampai ke lambungmu dan ditarik keluar melalui duburmu. Seperti itulah paling ringan rasa dicabut nyawa, kata Nabi Muhammad SAW. Saya ngomong begini saudara, boleh nggak hitung saya nangis sudah tentang bagaimana mereka membayangkan itu bagi kalangan para nabi, kalangan kaum salihin. Terus bagaimana dengan kita, kalangan durjana, kalangan ma'asi, kalangan dzunub, kalangan munkarat, yang saudara kalau boleh diukur ilmu kita sama maksiat kita banyakkan maksiat. Kalau dibanding ibadah sama maksiat dibanyakan maksiat. Saudara, tapi kita beruntung hari ini lahir di dunia jadi umat Nabi Muhammad SAW. Kita beruntung belum pernah ada sejarah manusia, raja, kaisar, presiden, jenderal, pemimpin, presiden di bumi manapun yang lebih sayangnya, cintanya, pedulinya, doanya, perhatiannya kepada kita melebihi Nabi Muhammad Rasulullah. Kita beruntung saudara jadi umat yang Allah katakan dalam Al-Quran, umat yang terbaik yang pernah diciptakan di dunia. Kuntum khairu umat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wahai Muhammad, aku ciptakan manusia yang terbaik dari seluruh umat Nabi yang ada sebelum engkau. Umat yang terbaik yang pernah kuciptakan, mereka lah umat engkau wahai Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Saudara, lihat Nabi sayang kepada kita. Kalau anda duduk di ini acara maulid, jangan kata cuma sampai 2 jam, 3 jam. Anda duduk, kata Imam Hasan al-Basri dalam kitabnya, duduk untuk membalas jasa Nabi Muhammad dari ini malam sampai ketemu bulan depan, sampai ketemu tahun depan, nggak cukup membalas jasanya Nabi Muhammad. Kalau anda duduk di ini acara maulid, bersolawat kepada Nabi sampai ketemu tahun depan, sampai ketemu yang berikutnya, anda nggak bangun dari ini tempat, kata Imam Hasan al-Basri, tidak akan pernah cukup membalas jasanya Nabi Muhammad Rasulullah. Saudara, lihat Nabi waktu dicabut nyawanya, dijelaskan dalam kitab Mukasyfatul Qulub, dalam kitab Bughiyatul Mustazhirin. Itu Nabi waktu dicabut nyawanya saudara, Nabi pegang tangan malaikat Israel. Farafa'a yadayhi Rasulullah SAW, diangkat tangannya oleh malaikat Jibril, malaikat Israel, tapi malaikat Israel tidak berani memandang wajahnya Nabi Muhammad, sehingga dia palingkan wajahnya, sehingga Rasulullah saudara ketika mencabut nyawanya bertanya, ya Israel, kenapa kau palingkan wajahmu? Ya Habibullah, wahai kekasih Allah, saya tidak sanggup mencabut nyawa engkau. Telah mencabut nyawa-nyawa bahkan anak cucu Adam sampai seluruh para anbiya wal mursalin. Ku perhatikan wajah mereka satu persatu, tapi hari ini, saat ini aku tidak berani memandang wajah engkau. Aku sesungguhnya seandainya boleh meminta kepada Allah, ya Allah, maka aku meminta untuk tidak mencabut nyawa engkau ya Rasulullah. Engkau adalah kekasihnya Allah, kami selalu bersolawat kepada engkau ya Muhammad. Tapi apa kata Nabi Muhammad lakukan di Israel ketika dicabut nyawa Nabi Muhammad?
genggam keras sekali saudara. Dalam kitab dikatakan sehingga Nabi Muhammad sampai tenggorokan bergetar wajahnya Rasulullah, mukanya Rasulullah SAW, sehingga ada sesuatu yang mau ditanyakan, mau disampaikan, dihentikan oleh malaikat Israel. Kemudian bertanya, ya Rasulullah, ada yang ingin kau sampaikan kembali? Nabi Muhammad meneteskan air mata. Apa yang anda dengar saudara? Apa yang Nabi Muhammad katakan? Innal mauti sakarat. Sesungguhnya sakit, dicabut nyawa itu begitu sakit, kata Nabi Muhammad. Wahai saudara, sebentar sebelum aku meninggal dunia, aku ingin meminta dulu kepada Allah. Ya, aku Muhammad kekasihmu, aku Muhammad utusanmu. Hari ini ya Rabb, kau cabut nyawaku. Aku ingin meminta terakhir, ya Rabb, selamatkan seluruh umatku, selamatkan seluruh umatku. Kalau memang rasa sakitnya dicabut nyawa seperti ini, ya Allah, biar aku tanggung rasa sakitnya dicabut nyawa umatku. Aku yang tanggung ya Rabb, asalkan umatku tidak merasakan sakitnya dicabut nyawa. Ya Rabb, ya Rabb, kalau memang rasa sakit dicabut nyawa seperti ini, biarkan rasa sakit dicabut nyawa seluruh umatku. Aku yang tanggung ya Rabb. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Cintanya kepada Nabi buat kita saudara umatnya. Bahkan yang hari ini kita haulkan, saudara, gak pernah berhenti dan selesai sampai besok hari di mana ditiupkan trompet malaikat untuk datangnya hari kiamat. Saudara, hari ini Nabi Muhammad yang jasadnya dipendam di bawah kubah Raudhah Al-Madinatul Munawwarah, demi Allah, jasad beliau saudara yang ada di dalam kubur sampai hari ini, roh beliau tidak berhenti melupakan kita seluruh umatnya dan selalu memperhatikan kita di hadapan Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebagai penutup saudara, malam ini saya sampaikan, anda baru saja mendengar bahwasanya Nabi Muhammad pernah meminta kepada Allah untuk dapat menanggung rasa sakit dicabut nyawanya. Saudara, apa yang anda sudah berikan untuk Nabi Muhammad? Sudah, apa yang sudah anda berikan untuk Nabi Muhammad? Nabi Muhammad meminta kepada Allah, bahkan sampai kepada akhir-akhir anda dicabut nyawanya, Nabi Muhammad minta yang tanggung adalah Nabi Muhammad. Asalkan anda tidak merasakan sakit, kata Nabi Muhammad, aku yang tanggung ya Rabb. Mau meninggal Nabi masih perhatikan. Belum pernah ada sejarah manusia, bahkan kedua orang tua kita, yang lebih sayang kepada kita, perhatian dan cintanya melebihi Nabi Muhammad Rasulullah. Bahkan saudara, ketika di kota Taif Nabi Muhammad meninggal oleh istrinya Siti Khadijah dan paman Abdul Muthalib, Nabi menangis. Ketika Nabi menangis, turun ayat itu berbunyi, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Atani Sayyidina Jibril wa qala ya Muhammad, Allah yukrika salam, telah datang kepada kita Israel dan berkata, wahai Muhammad kekasih Allah, Allah memberi salam dan Allah memberikan hadiah kepadamu, hadiah yang belum pernah diberikan kepada manusia manapun, Nabi manapun. Hanya engkau satu-satunya mendapatkan hadiah ini. Ketika Nabi Muhammad menangis, seluruh aras malaikat bergoncang. Allah tidak membiarkan Nabi Muhammad bersedih, karena Nabi Muhammad adalah kekasih Allah. Maka Allah hibur Nabi Muhammad. Hari itu di kota Taif, Nabi Muhammad diturunkan ayat saudara, ayat hadiah yang sering kita baca tapi belum dapat tempat di hati kita. Itu ayat berbunyi, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wahai Muhammad kekasihku, jangan kau bersedih, mintalah kepadaku apapun yang kau inginkan hingga hatimu puas, maka aku Allah ridha memberikan. Wahai Muhammad, mintalah apapun yang kau minta hari ini, asalkan kau tidak bersedih. Allah menghibur Nabi Muhammad, pasti akan kukabulkan. Saudara, apa yang terjadi? Di itu kisah dalam kitab Sama'il Rasul, Nabi Muhammad sehingga air matanya berdiri, Nabi angkat tangannya, kemudian tahu betul kalau doanya akan diterima Allah. Apa yang diminta Nabi? Seandainya Nabi minta hari itu, ya Allah, jadikan aku seorang Nabi yang paling kaya di dunia ini, bahkan lebih raja-raja dunia. Hari itu sebentar Allah berikan Nabi Muhammad. Tapi Nabi nggak minta itu. Padahal kalau Nabi minta hari itu, ya Allah, jadikan semua gunung di dunia ini berubah jadi emas dan itu milikku, demi Allah, Allah akan berikan untuk Nabi Muhammad. Tapi ternyata Nabi Muhammad enggak minta dunia beserta isinya. Nabi berdiri, dengarkan saudara sebelum saya tutup ceramah ini, nasihat dalam acara mulia ini saudara. Nabi malah berdiri, saudara, langsung mengangkat tangan dan mengucapkan doa. Maka di Masjid Al-Awwal ini saya sampaikan yang keluar dari mulutnya Nabi ketika Allah minta Nabi Muhammad berdoa untuk dirinya, untuk senang dirinya, bukan untuk keluarganya Nabi minta. Tapi Nabi berdiri berkata, ya
النار إذا الله واحد من أمتي في النار. Ya Allah, aku tidak minta 7 lapis langitmu, tidak aku minta 7 lapis bumimu, tidak aku minta alam semestamu, mintaku cuma satu, ya Idzal Allah wa wahid min ummati finnar. Ya Allah, selamatkan seluruh umatku, jangan sampai ada yang boleh keluar ke dalam api neraka itu. Kalau kau ingin menghiburku, hari ini aku berdoa, ya Allah, selamatkan seluruh umatku, jangan kau keluar ke dalam api neraka. Ya Allah, Idzal Allah wa wahid min ummati finnar. Aku tidak sanggup, ya Allah, aku tidak rela jika besok ada satu umatmu yang kau lemparkan ke dalam api neraka-Mu, ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa yang kita ubah ditiadakan acara bahkan masih tidak jadi peringatan buat kita. Mohon maaf, kematian pun masih belum jadi pikiran baik buat kita berubah. Keluar dari acara ini, yang durhaka orang tua masih durhaka, yang durhaka sama suami masih durhaka sama suami, yang durhaka sama ulama masih durhaka sama ulama. Saudara, pulang dari di tempat bagaimana cintanya Nabi, pedulinya Nabi, bangganya Nabi Muhammad di hadapan buat kita. Ternyata enggak pernah kita balas Nabi Muhammad. Kita pulang dari di tempat, saudara, yang enggak pernah berbuat baik masih tetap enggak berbuat baik, yang bahil tetap masih jadi orang bahil, yang enggak pernah bersedekah tetap masih enggak mau jadi orang yang rajin bersedekah, yang memutuskan tadi silaturahmi, yang enggak akur satu sama lain. Saudara, bakti sama Allah, bakti sama Rasulullah, bakti sama orang tua, bukan sekedar saudara doa Rabbi ghfirli, bukan sekedar kirimkan doa untuk guru-guru Anda, tapi bakti kepada Allah, Rasulullah maupun para guru dan juga orang tua dan orang tua. Hari ini saya sampaikan, berakur-akurlah kalian dalam saudara muslim. Karena baktimu kepada saudara-saudaramu, bahkan saudara kandungmu, di dalam hubungan berumah tangga dan menjadi anak-anak almarhumah hari ini yang menggunakan mereka dalam tubuh dan Nabi Muhammad adalah kalian saling menolong saudara. Anda saling berbuat baik, saling memberikan, saling melayani, bukan saling mengambil hak satu sama lain, bukan saling menyakiti, bahkan menzalimi saudara-saudara Anda. Saudara, fa innahu haram saudara. Maka saudara, ayo pulanglah dari acara haul ini bihikmati maulid Nabi Muhammad SAW. Anda menjadi seorang hamba Allah, minal muhsinin, minal mukhlisin, minal muttaqin, minal sabirin, minal tawabin. Wa insyaallah Allah tetapkan meninggal husnul khatimah di akhir hayatikum insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Anda, saya pulang dari acara ini, tapi pesan saya, apapun amal ibadah, kalau kau tidak pernah mendapatkan tempat di hati guru dan orang tuamu, sampai kapanpun kau tidak dapat tempat di sisi Rasulullah. Anda beruntung kalau pulang dari acara ini masih ketemu orang tua. Anda beruntung. Tapi buat Anda yang pulang dari acara ini di rumah, sudah tidak bisa lagi cium tangan orang tua, sudah tidak bisa lagi saudara mencium kepala mereka, menyaksikan mereka meneteskan air mata memberi maaf kepada Anda. Anda akan pulang dari tempat hanya cuma bisa melihat pusara-pusara kubur mereka. Kalau Anda tahu keadaan itu, Anda pernah ingat bahwasanya hari ini Anda duduk di tempat sudah tidak memiliki orang tua. Saya mau kasih pesan 20 detik terakhir. Tausiah saya, Anda beruntung kalau pulang masih ketemu mereka. Buat Anda yang tidak berjumpa dengan orang tua hari ini, saudara, Anda cuma boleh ingat dulu waktu orang tua kita dimandikan, Anda ada di sampingnya. Waktu Anda, saudara, melihat jenazah orang tua Anda, emak Anda, ibu Anda dikain kapan dan Anda ada di sampingnya. Apa yang Anda lakukan? Bukan syahid, dan Anda menangis seperti anak kecil yang sedang menengah air susu kepada orang tua. Apa yang Anda lakukan? Anda cium kepala ayah Anda, ibu Anda, emak kita, ibu kita, emak kita, bapak kita cium dari kepala kita, kepala apa yang diucap? Maafin saya baca terus ya Allah. Belum sempat balas air susu emak. Saya lebih banyak penting kebutuhan keluarga saya dibanding emak. Betul ya? Masih ingat ya waktu jenazah orang tua meninggal kita, air mata itu macam ada kerannya dol. Saudara, sampai jenazahnya dikubur, Anda ikut masuk ke dalam kubur, Anda ikut mendoakan itu hari terakhir perpisahan Anda. Itu adalah sejarah yang tidak boleh Anda lupakan, saudara. Kenapa? Kalau Anda pernah merasakan keadaan itu, jangan lupa, jangan teledor. Sebentar lagi anak-anak Anda yang ada di rumah juga akan melihat Anda dimandikan. Sebentar lagi anak-anak Anda, menantu Anda, cucu-cucu Anda, semua juga akan melihat Anda dibungkus kain kafan. Sebentar lagi mereka semua yang akan ikut bantu gotong jenazah Anda semua. Maka saudara, dengan acara ini
akhiri hidup kita dan umur kita dalam keadaan menjadi hamba Allah yang saleh, hingga meninggal mendapatkan hasanah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi ajani wa ajiri. Semua Rasulullah sembuhkan penyakit kita berkat salawat dan cinta Rasul kepada Rasulullah. Semoga Allah kabulkan ajarannya. Rabbi banfa'na bil barakatihi wa dinal husna bi hurmatihi wa Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bi syukril walidayni wal ihsani ilayhima wa hasana ala kinami birrihima wa sinamil ma'rufi ladayhima وندبنا إلى خفض الجناح من الرحمة لهما إعظاما وإجبارا وأوصانا بالترحم عليهما كما ربيانا صغارا اللهم فرح الوالدين آمين
اللهم فرح والدينا اللهم فرح والدينا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال نبينا محمد kita dari Muhammad kalau mendengar nama Rasulullah disebutkan di hadapan kita berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena bahaya ada ancaman orang yang mendengar nama Nabi disebutkan di hadapannya tidak mau berselawat kepadanya. Disebutkan dalam satu riwayat ketika seorang istri Nabi yang bernama Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha suatu ketika beliau sedang menyulam fi waqti sahar di waktu menjelang subuh tiba-tiba alat sulamnya jatuh dan kebetulan lampu temploknya zaman dulu ada. Dalam keadaan gelap gulita beliau mencari alat sulam yang agak ketemu. Tiba-tiba masuklah baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke dalam kamar beliau. Dengan masuknya Rasulullah, itu kamar yang tadinya gelap gulita, yang tidak ada setitik cahaya yang menerangi, dengan masuknya Rasulullah menjadi terang benderang. Itu alat sulam yang tadinya tidak nampak kelihatan. Saking takjub dan kagumnya Sayyidatuna Aisyah, beliau mengatakan, "Ma Allah wajhak ya Rasulullah." Alangkah bersinarnya, alangkah terangnya wajah engkau wahai Nabi Muhammad. Lantas Nabi mengatakan, "Wailun liman lam yarani yawmal qiyamah." Celaka kata Rasulullah, orang yang tidak bisa melihat wajahku nanti pada hari kiamat. Sayyidatuna Aisyah bertanya, "Wa man lam yaraka ya Rasulullah?" Siapa orang yang tidak bisa memandang wajah engkau nanti pada hari kiamat wahai Nabi Muhammad? Maka Nabi mengatakan, "Al-bakhil," orang yang pelit. Ditanya lagi sama Sayyidatuna Aisyah, "Wa manil bakhil ya Rasulullah?" Siapa itu orang yang pelit wahai Nabi? Nabi menjawab, "Al-bakhilu man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alaihi." Kata Nabi, orang yang pelit, orang yang apabila nama disebutkan di hadapannya dia tidak mau berselawat kepada. Oleh karena itu pecinta Nabi Muhammad, pengharap syafaat Nabi Muhammad, kalau kita mendengar nama Rasulullah disebutkan di hadapan kita, tergerak hati kita membaca as-salatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah
Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukarramun yang sama kita hormati, para sahabat, para hujjah, para orang-orang tua kita, mobil khusus keluarga besar Kok Haji Sarbili, hadir bersama kita Al-Ustaz Hilali, Al-Ustaz Rifai, Al-Ustaz Haji Mursidi, DKI Masjid Jami Al-Abrar, Al-Ustaz Hamdani, Al-Ustaz Haji Rabli, Al-Ustaz Haji Abdul Hadi, dan segenap para asatidz yang lain, para hujjah, para orang-orang keluarga kita doakan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, mudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Di malam hari yang berkah ini Allah kumpulkan kita dalam badan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya lisan berzikir kepada Allah, kita punya lisan berselawat atas Nabi Muhammad, telinga kita mendengar bacaan Quran. Ketahuilah perkumpulan yang semacam ini merupakan satu perkumpulan yang sangat dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sangat dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan perkumpulan yang semacam ini yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dalam sebuah hadis bersabda, لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidaklah duduk satu kaum mereka duduk untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, melainkan para malaikat akan mengelilingi mereka. Rahmat Allah akan meliputi kepada mereka, ketenangan turun kepada mereka, dan Allah banggakan mereka di hadapan para malaikat. Bahkan dalam riwayat yang lain, pernah suatu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kharaja min baitihi ila khalqatin min ashabihi. Nabi Muhammad keluar dari rumahnya tergesa-gesa menuju perkumpulan para sahabat. Sesampai di hadapan para sahabat, Nabi mengatakan, la yujlisukum, wahai para sahabat, apa yang membuat kalian duduk di sini bersama-sama? Mereka mengatakan, jalasna nadhkurullah wa nahmaduh. Kami duduk bersama-sama wahai Nabi Muhammad untuk membaca zikir kepada Allah, untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Lantas Nabi kita Muhammad mengatakan, atani Jibril, barusan malaikat Jibril datang kepada wa akhbarani, dan mengabarkan kepada Allah yubahi bikumul malaikah, bahwasanya Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Jadi alhamdulillah, perkumpulan yang kita ada dan ini nikmat bin Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih hadirin, kita berkumpul pada malam hari ini tidak lain dan tidak bukan untuk mendoakan orang tua kita. Ini perkara yang sangat penting sekali. Karena orang yang telah meninggal dunia jangan dianggap selesai. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, sebagaimana yang MC tadi bacakan, mayit di dalam kuburnya bagaikan seperti orang yang tenggelam yang meminta pertolongan. Dengan apa kita
tentunya dengan bacaan-bacaan yang baik. Min tilawatil Quran, dari bacaan Quran. Kita baca tahlil, amal-amal saleh yang lainnya diniatkan untuk disampaikan kepada mereka almarhum dan almarhumah. Ini alhamdulillah hanya sambil kira luar biasa. Cucu-cucunya kumpul di sini. Ini kebanggaan kumpul dalam kebaikan, kumpul dalam mengundang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah, bakti kepada orang tua bukan hanya terbatas ketika mereka masih hidup saja. Mereka telah meninggal pun masih ada bakti kepada mereka. Disebutkan dalam satu riwayat, An Abi Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kunna julusan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh ja'a rajulun min Bani Salamah. Kata Malik bin Rabi'ah, beliau mengatakan, kami para sahabat sedang duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis. Tiba-tiba datang seorang min Bani Salamah, dari Bani Salamah, datang dan bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan satu pertanyaan yang luar biasa, dengan satu pertanyaan yang belum pernah diajukan oleh siapapun. Ini pemuda bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima. Ini pemuda nanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah masih ada bakti kepada orang tua tatkala mereka telah meninggal dunia? Selama ini kita tahu paham bakti kepada mereka tatkala masih hidup. Ini seorang sahabat nanya, apakah masih ada bakti kepada orang tua tatkala mereka telah meninggal dunia? Maka dijawab sama Nabi Muhammad, nah ada, kata Rasulullah. Yang pertama kata Nabi, as-salatu alaihima wal istighfar lahum. Doain orang tuanya, minta ampun kepada Allah untuk orang tuanya. Minimal setiap habis sholat jangan lupain orang tua kita. Habis sholat baca doa buat orang tua kita. Al-Imam Sufyan bin Uyainah, beliau mengatakan, man da'a li walidayhi fi adbarus salawat faqad syakara lahu. Siapa orang yang mendoakan kepada orang tuanya setiap habis mengerjakan sholat, sungguh termasuk orang yang bersyukur, yang berbakti kepada orang tuanya. Itu minimal tuh. Habis sholat doain orang tuanya. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Di guru kita Habib Salih bin Abdullah bin Umar Asy-Syafiri, kalau bisa pakai sigatul jamaah dibilang, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Kenapa? Kalau ente pakai sigatul jamaah itu yang kena bukan orang tua ente doang, kakek ente juga dapat, bapaknya kakek juga dapat, terus sampai ke atas. Usahakan pakai sigatul jamaah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Itu minimal. Habis sholat baca doain orang tua. Ini yang pertama kata Nabi Muhammad, as-salatu alaihima wal istighfar lahu. Yang kedua kata Rasulullah, wa infadu ahdihima min ba'dihima. Laksanakan janji-janji orang tuanya. Pernah dulu ada wasiat, laksanakan. Atau orang tua kita di